Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kembali kita bersyukur kehadrat Allah Rabbul Jalil atas segala nikmat, atas segala karunia yang Masya Allah berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan semakin hari semakin berkah kiranya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat berkah salam kehadiatan keharibaan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya kelak akan tergolong dalam golongan orang-orang yang akan mendapat syafaat dari beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Judul kitab yang diamanahkan adalah Al-Masail fil Ihdar al-Wahhabiyah. Beberapa permasalahan inzar terhadap kewaspadaan, ya, kehati-hatian untuk menghindari al-Wahhabiyah. Ada tasydid Wahhab, nisbahnya Wahhabiyah, Wahabi. Fi bayani mansya'il Wahhabiyah, penjelasan mansya, tempat timbul, tempat tumbuh al-Wahhabiyah, Wahabi, wa aqaidihim, dan akidah mereka allati tukhalifu aqaidas salaf, yang menyalahi atau berbeda dengan akidah salaf, wal khalaf dan khalaf, wa taqlidihim fil fiqhi, dan taklid mereka tentang fikih takriban dekat, wa bayani qabaihim, dan penjelasan qabaihim kejelekan mereka, wa bayani aqaidi wa fikih ahli sunnati wal jamaah, dan penjelasan akidah dan fikih ahli sunnah wal jamaah allati tukhaliful wahabiyah, yang berbeda dengan Wahabi. Berarti di sini menjelaskan dua, satu tentang Wahabi dan mana-mana aja statement atau pendapat Wahabi yang berbeda-beda dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Kemudian kebalikannya, wa bayani qabaihim wa bayani aqaid, itu mudhaf ini dibuang, ya. Wa bayani aqaidi wa fiqhi Ahli Sunnah wal Jamaah, Ahli Sunnah mudhaf ini. Dan penjelasan akidah dan fikihnya Ahli Sunnah wal Jamaah aswaja, yang mana berbeda dengan Wahabi, yang dibuat oleh Ahmad Yasin bin Asmin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi alladzi qala man fassara al-Qur'ana bi ru'yatin falyatabawwa maq'adahu minan nar, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Segala puji bagi Allah yang berfirman dalam kitab yang sungguh yang amat mulia. Apa kata Allah dalam surah Al-Maidah ayat 105? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum, jaga dirimu. Berarti alaikum ini isim fi'il amr, ya. Jaga diri kamu. Makanya anfusakum itu jadi maf'ulun bih. La yadurrukum man dhalla, janganlah memudaratkan akan kamu mandallah, orang yang tersesat. Artinya jangan sempat orang yang sesat
mampu membuat kamu itu menjadi mudrat. Idza tadaitum, apabila kamu sudah mendapatkan hidayah. Jadi saking sesatnya orang sesat, dia mampu menyesatkan orang yang sudah benar. Saking kan sesatnya orang sesat, dia mampu menyesatkan orang yang pada awalnya tidak sesat. Maka parahnya ada orang sesat, parahnya lagi adalah dhallum mudil, sesat lagi menyesatkan. Ilallahi marji'ukum. Hanya kepada Allah tempat kamu kembali. Jami'ah, kesemuanya. Jadi tidak peduli sebenarnya mau dia mukmin ataupun kafir, semuanya kembali kepada Allah. Walaupun ada istilahnya datang dari Allah kembali kepada syaitan, barangkali maksudnya dengan perilaku kita yang jahat baliklah kepada syaitan. Padahal mau kafir pun tetap kembalinya kepada Allah. Ilallahi marji'ukum jami'an. Kan enggak ada cerita beriman atau tidak. Hanya kepada Allah tempat kita kembali. Jadi kita tidak bisa mengelak. Semuanya pasti mati, semuanya pasti dibangkitkan kembali, semuanya akan minta dipertanggungjawabkan. Masalah masuk ke dalam surga atau neraka itu masalah lain. Tapi disebut dia kembali kepada Allah karena dia semuanya permasalahan nanti pada saat itu hanya Allah yang mengurusnya. Fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Maka yunabbiukum bima kuntum ta'malun, dia akan menceritakan kepada kamu apa yang dulu kamu buat. Fa yunabbiukum nabi, maka dia akan menceritakan kepada kamu bima dengan apa-apa kuntum yang adalah kamu yang dulu. Kapan? Di waktu dunia. Kuntum ta'malun, yang kamu perbuat. Kalau bahasa Inggris apa namanya? Past perfect continuous tense. Dia sekarang, dia masa lalu. Dia sekarang, tapi menjelaskan masa lalu yang sedang berlangsung. Wassalatu wassalamu ala sayyidina. Kenapa dibuatnya ini ayat? Artinya jangan kita yang aswaja ini, yang kita berkor-kor sebagai aswaja, tanpa kita sadari kita udah ikut macam orang. Makanya beliau buat ayat ini jangan sempat kita terpengaruh pemahaman kita yang mana dulunya memang NU kah, Al-Wasliyah kah, atau yang lain pun namanya, sudah lama menggali ilmu pada guru-guru kita, syekh-syekh kita. Sebegitu dia jumpa dengan salah satu lembaga atau instansi yang di bawah naungan Wahabiyah, maka dia lebih cenderung ke sana sehingga menyalahkan guru-gurunya yang di kampung atau tempat dia menimba ilmu dulu. Ini namanya biasanya lupa kacang lupa sama kulitnya. Makanya oleh ulama-ulama, ustadz-ustadz yang ada di Mustafawiyah, mereka haramkan muridnya masuk ke as-sunnah. Sebenarnya pengajiannya terlalu ekstrim, yang mana saya sebenarnya tak pernah saya menceritakan Wahabi terlalu mendalam. Artinya ya selama mereka tak mengganggu saya ya udah gitu. Ini lebih kepada spesifiknya. Kenapa? Karena beberapa kali kejadian asal begitu tamatnya dari as-sunnah balik kepada Mustafawiyah, langsung itu bodoh-bodoh lah ustaz itu dibuatnya. Mandalilnya ya juga kan begini haram dengan haram. Makanya mandallah, jadi orang yang tersesat itulah menyimpang dari ajaran yang benar, jangan sempat menyesatkan kamu. La yadurrukum mandallah, siapa mandallah di sini dalam tafsirnya itulah Wahabi. Nah, gitulah makanya dia ambil ayat ini sebagai pembukaan kan.
Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ladzi. Salawat dan salam kepada Sayyidina Muhammad yang merupakan nabi, yang mana beliau adalah nabi, dengan sabdanya alladzi qal, yang pernah bersabda. Apa kata Rasulullah? Man fassaral Qur'ana bi ru'yatin, barang siapa yang menafsirkan Al-Qur'an dengan pemikiran dia sendiri, dengan pendapat dia, artinya pendapat yang tidak berdasarkan keilmuan, pendapat yang berdasarkan hawa nafsu. Ru'yatan, kalau dia mimpi ru'ya, enggak pakai ta marbuthah, ru'ya itu mimpi. Bi ru'yatin, dengan pendapat, falyatabawa maqadahu minan nar, maka bersiap-siaplah menempatkan tempatnya, menyediakan tempatnya dalam api neraka. Jadi sama seperti man kadzdzaba alayya muta'ammidan itu kan. Ada man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maqadahu minan nar. Jadi karena mereka menurut ulama yang mengarang kitab ini dan menurut kita juga secara umumnya, banyak kali hadis-hadis atau ayat-ayat yang mereka gunakan untuk mendukung pendapat mereka sendiri, yang selalu digunakan dengan ayat apa itu? Kullu bid'atin dolalah, kullu dolalah finnar. Yang mananya itu kan itu, apakah semua kullu itu sesat? Padahal kalau kita tarik kepada ilmu mantik, ada kullu kulli, ada kullu yang berbentuk kulliyah. Terlalu banyak mereka menafsirkan sesuka hati tanpa merujuk kepada ulama-ulama yang ternama seperti Fakhruddin Ar-Razi, seperti Zamakhsyari dan lain-lain yang merupakan ahli tafsir, Imam Qurtubi, Imam Baghawi, Imam Tabari dan lain. Yang penting bagaimana ayat ini sesuai dengan pemahaman mereka, bagaimana hadis ini sesuai dengan pemahaman mereka. Makanya sudah ada lembaga atau apa itu yang menyatakan bahwa orang Wahabi ini sesat. Kalau Ustadz Mulyadno dalam Facebooknya itu berantem dengan orang Wahabi ya. Dia tanya, mana Facebook Abang Bang? Udah kena laporkan, udah kena hack. Ganti lagi. Nah, asal dilaporkan otomatis dihack kembali. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Dan terhadap keluarganya, sahabatnya dan orang yang mengikutnya sampai hari kiamat. Amma ba'd. Amma ba'd. فهذه رسالة مسماة بالمسائل في الإحذار على الوهابية في بيان الوهابية ومنشئها والنبي صلى الله عليه وسلم أشار في بلد ابن عبد الوهاب سيخرج رجل والله يغير الدين. Amma ba'd. Ini sudah sama-sama kita ketahui, kalau udah ada amma ini ba'dul itu kan rumusnya. Kalau ada ba'da yang mudhofun ilainya dibuang, maka dia mabniun 'ala dhamm. Amma ba'du fa hadhihi risalatun musamma, maka ini adalah risalah. Risalah adalah surat-surat, artinya tulisan kecil. Ini tulisan kecil. Orang tu kalau yang kecil-kecil macam gini dibuatnya risalah namanya. Kalau sama kita udah kitab namanya nih. Sama orang tu belum lagi kitab namanya. Ada 3 lembar pun dah kitab sama kita. Artinya begitulah keilmuan mereka, sampai sekelas risalah Imam Syafi'i pun tetap namanya Ar-Risalah. Padahal itu surat sama orang tu. Padahal itu segini juga.
yang mana dalam risalah atau tulisan yang diberi nama Al-Masail fil Ihdhar Al-Wahabiyah, beberapa permasalahan yang harus dihindari atau diwaspadai Al-Wahabiyah terhadap Wahabi. Fi bayanil Wahabi wa mansyaiha, tentang penjelasan Wahabi dan tempat tumbuhnya. Nasya'at kan tumbuhan, tempat terbit. Kalau biografi ulama itu nama, tarjamah, baru nasy'atuhu, tempat timbulnya. Nasy'atuhu itulah tempat wiladatuhu, kemudian perkembangannya, tatawuruhu, dan sampai kepada wafatuhu, wafatnya. Perkembangan tentang penjelasan Wahabi dan tempat tumbuhnya. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Nabi. Nah, ini bukan mu'athaf karena tak mungkin lagi dia menjelaskan siapa Nabi. Sedangkan Nabi Muhammad SAW asyara, telah mengisyaratkan, fi balad Ibni Abdul Wahhab, di kampung Ibnu Abdul Wahhab. Siapanya nama itu? Di kampung dia itu Ibnu Abdul Wahhab, itu Muhammad tadi kan. Saya khruju rajulun, akan keluar seseorang, yughayyiru dina, yang itu kan jadi naat. Rajulun nakira, yughayyiru fi'il mudhari, jadinya naat. Jumlah setelah nakira naat, jumlah setelah ma'rifah al. Rajulun yughayyiru dina, seseorang yang akan merubah agama. Ngeri ya. Wa masyaikhu Muhammad ibn Abdul Wahhab, wa masyaikhu Muhammad ibn Abdul Wahhab wa abuhu wa akhuhu yatafarrasuna riwayatahu wa ilhadahu. Sedangkan guru-guru daripada Muhammad bin Abdul Wahhab, ayahnya, saudaranya, yatafarrasun, mengkhawatirkan atau memfirasatkan ya, riwayatahu, kesesatannya, wa ilhadahu, dan keateisannya. Ilhad, mulhid kan ateis. Karena saudara dia sendiri pun gak setuju. Dan siapa namanya saudaranya? Ahmad. Karena mereka banyak betul bertentangan. Bahkan di tanah Arab sekarang udah marak juga. Yang mana dulunya itu biasa-biasa aja, karena gak pernah dulu diperhitungkan. Akhirnya begitu Syekh Ali Jumat berkhutbah Jumat, kemudian waktu itu kami masih di rumah makan melihat siaran langsung. Karena kalau di Mesir itu memang waktu sholatnya sama semua, nggak ada beda-beda, dari timur sampai ke barat. Karena bulat dia, kalau kita kan panjang makanya berbeda, bulat dia. Jadi sambil menunggu orang tuh, ya, kami makan-makan di rumah makan. Jadi saya bilang, tengok sekali Juma nyangkut juga ayatnya, bukan kita aja, sekali Juma pun nyangkut ayatnya. Besoknya baru kami tahu rupanya memang ada Salafi atau Wahabi yang berani bangkit mengkritik, sehingga keluarlah fatwa mereka. Jadi kalau satu memang masih ikut-ikut aja, makanya kalau satu memang ya, datang dia ke tempat kita, udah lama-lama ada berdua bertiga, sehingga memang dah kalau dia masuk dalam sistem kenaziran ke pengurusan, habis lagi kita. Ciri seseorang itu benar, keluarganya menerima, ya kan? Coba kita tanya Ustaz Zaman, ada gak keluarga dia yang memberontak terhadap dia? Kalau nggak ada, berarti beliau ini lurus pahamnya. Kalau ada di antara kita yang keluarga kita, anak kita, istri kita, abang kita, adik kita udah banyak, itu barangkali bisa lah masukkan sebuah hadis itu kan, la
tajtami'u ummati ala dhalalah. Tidak akan berkumpul umatku terhadap kesesatan. Sepakat. Masa kita semua ini sesat jadinya? Yang buku nur sesat jadinya, yang takziah sesat jadinya. Sedangkan ayat hadis itu la tajtami'u, tidaklah berkumpul umatku terhadap kesesatan. Ijtama'a di bawah ajma'a. Tidak dibilang ijma'. Kalau ijma' kan semua, bahkan mutadak menjadi Wahabi. Justru ijtama'a menggambarkan ada yang minoritas. Jadi yang minoritas inilah yang menghantam yang mayoritas kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa Muhammad bin Abdul Wahhab asha fi awailil qurnil hadiyah asyara. Sedangkan Muhammad bin Abdul Wahhab asha fi awail qurnil hadiyah asyar, hidup pada awal-awal abad ke-11. Abad ke-11 berapa lah itu? 1100 tadi ya. 1100-an ke bawah. Dari 1010 sampai ke bawah 1001 ya, 1001 sampai 1100 itu namanya abad ke-11 lah itu kan. Ulama banyaknya itu di siapa itu namanya, kalau Syekh Amriti sekitar 900, 1100 barangkali. Itu kan kalau di nisbah itu kan pasti pakai alif lam dan i. Jadi para pengikutnya atau anak-anaknya ini al-Wahabi namanya. Jadi barangkali begitu saya tengok gelar-gelar atau lakab dari nama keturunan Tuan Syekh Babu Salam, Syekh Harun Al-Wahhab, Syekh ini Al-Wahhab, gak ada pakai orang Wahabi. Kenapa? Takut mungkin sama. Harusnya cuma pakai imam, jadi lengkit namanya Al-Wahhab gitu aja. Jadi karena kemiripan takutnya dikhawatirkan ke sana pula pikir orang itu. Jadi dilengkitkanlah menjadi gelarnya Al-Wahabi. Al-Hadiyah Asyar, ini mabni ya, mabni atas fathah, enggak boleh Al-Hadiyah Asyar. Al-Hadiyah Asyar, abad ke-11, ila awail al-qarni tsani Asyar, sampai kepada awal-awal abad ke-12. Kitab ini catatan tahun berapa? Dalam ada 10 tahun. Berarti dia masih ngikut gaya lama nih. Kalau yang baru itu kan begini, ada titik-titiknya, tapi bagus kayak gini. Jadi tak terdeteksi sama kita yang mana titiknya. Padahal garis baru nih kan. Wasababu insya'i Ibni Abdul Wahhab, sebab munculnya Ibnu Abdul Wahhab Al-Wahabiyah, dia membuat Al-Wahabiyah, wa aqaid al-Wahabiyah, maf'ulun bih daripada insya. Wa sababu insya'i Ibni Abdul Wahhab, kalau mau kita baca pisah, kalau kita baca langsung, wa sababu insya Ibni Abdul Wahhabi al-Wahabiyyata, itu maf'ulun bih daripada insya, maf'ulun bih daripada masdar. Wa aqaid al-Wahabiyah tukhalifu aqaid as-salaf as-salih wal khalaf. Sebab Muhammad bin Abdul Wahhab membuat Al-Wahabiyah, dan akidah-akidah Wahabiyah berbeda dengan akidah-akidah salafus salih, dan juga begitu juga dengan khalaf. Wattamassuha
bil qubur, atau kepada aqaidah, tukhalifu aqaidah wa tamassuha bil qubur, dan tamassuh dengan kubur, toleransi dengan permasalahan yang berkaitan dengan kubur, baik berziarah di sana, berdoa di sana. Orang itu tidak, orang itu khalif, orang itu berbeda. Makanya sedekat awak sikit, haram. Jadi seakan-akan mereka yang lebih tahu apa niat kita di sana. Barangkali untuk menjaga si iya, tapi kalau terlalu berlebihan kali sedekat awak sikit haram. Wa tamassuha bil qubur. Sedangkan hampir seluruh kuburan ulama itu, bahkan kuburan Imam Syafi'i sendiri itu berada dalam masjid. Di sana juga orang berziarah, dan juga kuburan Husain. Wa da'wat as-salihin, dan dakwahnya orang-orang saleh. Doa-doa orang saleh, orang saleh. Wa tabarruka bihim, minta berkah dengan mereka. Tada rupanya. Wa tamassuhu bil quburi wa da'watus salihina wa tabarruku bihim indal wahabiyyati syirkum billah. Itu dia. Tada baru. Adapun tamassuh dengan kubur, kemudian doa orang soleh, minta doa sama orang soleh, minta berkah sama orang soleh, pergi kita ke Islam minta doa sama Tuhan Sehnya, pergi kita menziarahi kuburan wali minta berkah, pergi kita menziarahi kepada kuburan ulama Allah. Inilah ulama sebetulnya. Inilah yang ulama sebetulnya. Silakan Bang. Aduh. Masuk. Allah. Ya Ramadan ke Medannya ya. Iya, alhamdulillah lah. Sambung lah baju itu. Nih. Siap sini. Buka. Asap. Kasih kita. Ulama nih. Jadi tamassuh bil kubur, da'watus sholihin, tabarruku bihim indal wahabiyyah syirkum billah, itu syirik menurut orang Wahabi. Jadi sampai kapan pun permasalahan Wahabi ini nggak akan selesai. Maka dari dulu sampai sekarang saya nggak suka dicerita Wahabi. Gitu yang pasti gitu, nggak ada titik temunya, nggak ada. Nggak ada akan titik temu. Kenapa? Konsep pemahaman kita terhadap ayat Al-Quran dengan dipahamkan oleh guru-guru kita, dengan yang mereka pahami, ya udah pasti. Kita menerima adanya tawasul, mereka tidak. Kita menerimanya adanya berkah. Makanya kalau kita lihat status Facebook orang kan, harap berkah, itu adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berapa banyak ulama, tak usahkan ulama ya, berapa banyak orang umat Islam yang telah mereka anggap syirik. Berapa banyak nanti siap neraka ini. Kita syirik. Ustaz Nano baru seminggu lewat dia berziarah kubur. Syirik. Siriklah sama kawan-kawannya dari Babul apa kan. Jadi berapa banyak ulama, ustadz, orang alim, umat Islam secara umumnya yang mereka sudah mereka yakini pada syirik. Tapi kalau ditanya, begitu mereka ikut juga dalam jamaah kita nanti sholat zuhur, sholat biasa, tentu alasan mereka, tak kalau gitu kami usolli bid'ah, syirik, kami ziarah kubur, kenapa kalian masih mau berjamaah? Ya alasannya lain, lid darurat. Namun mereka tetap juga nggak mau. Wal wahabiyyah wa nafyuha al istighatsah wa tawassul bil anbiya wal awliya wa tawassula inda ahli sunnati wal jamaah. Wal istighatsah wa tawassul bil anbiya wal awliya inda ahli sunnati wal jamaah, wa inda ahli sunnati wal jamaah jawaz at tawassul
bi talabid du'a minal anbiya'i wal awliya'i mu'jizatihim wa karamatihim. Sedangkan Wahabiyah dan menafikannya al-istighasah ketika minta tolong, wa tawassul bertawassul kepada anbiya dan kepada aulia berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat ulama ini, berkat wali ini, berkat wali ini. Kalau di Kubah ada nama entah di kampung dekat apa, dekat ada itu dekat Perumdel, ada Perumdel sebelah kanan tuh, terlebih sonang terlebih apa nih, lebih masih, tapi udah dikeramatkan oleh orang. Itulah tentang kewalian dia kan, dan juga berkat Tuan Syekh Silam, berkat Tuan Syekh Abdul Silam dan seterusnya, baik yang sudah meninggal, sudah wafat ataupun tidak. Itu wal aulia wat tawassul inda ahli sunnah wal jamaah, dan tawasul menurut ahli sunnah wal jamaah, wal istighatha wat tawassul bil anbiya wal aulia inda ahli sunnah wal jamaah berapa kali ini. Wa inda ahli sunnati wal jamaah jawazut tawassul. Dan menurut ahli sunnah wal jamaah bolehnya tawassul bitolabid du'ai minal anbiya, dengan bermohon doa, meminta doa dari anbiya dan aulia, bimu'jizatihim dengan mukjizat mereka, wa karamatihim. Jadi alangkah dijamakkan juga, alangkah mukjizat jamak, karamat juga dijamakkan biasanya. Dengan mukjizat mereka dan keramat mereka. Berarti kalau begitu meminta tawassul atau meminta doa sekalipun mereka sudah wafat boleh. Kan gak mungkin kita berjumpa dengan nabi-nabi. Jadi harusnya kan tak masuk dalam pembahasan. Berarti menunjukkan bahwa memang yang sudah wafat pun boleh kita minta berkahnya. Ada lagi orang yang mengatakan yang masih hidup yang boleh kita minta doa, kalau sudah wafat tak boleh. Bisa, karena mereka itu kan di sisi Allah itu kan hidup. Karena orang-orang alim, orang soleh, amwat bal ahya, akan tetapi mereka hidup. Masa orang syahid hidup, orang yang hanya berperang di jalan Allah, sedangkan para nabi yang membawa risalah, messenger dari Allah, mereka agak hidup, ini kan mustahil. Ya. Siap ya. Wan nida'u lil mayyit indal wahabiyyati kufrun, dan memanggil pada orang yang mati, memanggil-manggil ama, ayah, ustaz, tapi orang itu sudah mati, indal wahabiyah kufrun, itu adalah kafir. Wa isyrakun, syirik. Wa ibadatun li ghairillah ta'ala, dan itu merupakan kufur, syirik, dan termasuk semacam udah itu namanya menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam kali pula ya kan. Wa inda ahli sunnah wal jamaah, wa inda ahli sunnati du'aun wa ibadatun, itu adalah merupakan doa, itu adalah merupakan ibadah. Wal muslimuna jami'an fi nazaril wahabiyyin qad insalakhu anil islam, wal wahabiyyah tusari ila takfirin nas bita'liqihim at-tamaim, wal wahabiyyuna yusyrikuna al-mutabarrik biqabri nabi wa tabarruk biziarati qabri nabi wa quburil awliya inda ahli sunnah wal jamaah. Dan juga yang terakhir, sedangkan orang-orang muslim semuanya dalam pandangan Wahabi itu mereka sudah bergeser dari Islam.
udah macam keluar. Wal muslimuna jami'ah, banyak lah. Wal muslimuna jami'ah fi nazaril wahabiyyin, dalam pandangan orang Wahabi, qad insalakh, sudah bergeser keluar anil Islam, dari Islam. Wal wahabiyatu tusari ila takfirin nas, sedangkan orang Wahabi terlalu cepat, terlalu segera untuk mengkafirkan manusia, mengkafirkan orang-orang, bita'liqihim at-tamaim, dengan menggantungkan jimat. Wal wahabiyuna yusyrikuna al-mutabarrik biqabrin nabi, dan orang-orang Wahabi menyekutukan, yusyarikun kalau nggak salah ya, karena dia bukan syirik. Kalau syirik itu asyraka yusyriku, orangnya musyrik. Kalau dia mensyirikkan ya barangkali tasyrik. Kan kafara kafir, kafara mengkafirkan, takfir. Asyraka syirik, barangkali ini syarraka. Wal wahabiyuna yusyarrikuna al mutabarrik, mensyirikkan, bukan dia yang syirik kan. Kalau dia syirik mereka yang syirik, walaupun pendapat kita berbeda kan. Mereka mensyirikkan, mereka yang syirik, mereka yang syirik, karena orangnya adalah musyrik. Kafir ini masih mujarad, yusyrik musyrik. Walau karihal kafirun, walau karihal munafiqun, walau karihal musyrikun, itu orangnya. Sedangkan ini dalam konsep ini kan orang Wahabi bukan dia yang syirik, dia hanya mengatakan syirik, mensyirikkan lah. Jadi yusyarikun dalam buatnya. Orang Wahabi itu mensyirikkan, mengatakan syirik al-mutabarrika biqabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengambil berkah dengan kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kuburan Nabi pun dianggap apa kan? Apa ada payah tu. Jadi begitu banyaknya, kalau kita cari memang nggak ada titik temu. Bila mau kita satu-satukan nggak akan bisa, ibarat minyak dengan air. Karena prinsip mereka udah berbeda. Ziarah tak boleh, ini tak boleh, ini tak boleh. Kalau kita baca istighfar lagi, baca yasin lagi, kadang bercakap pula kita sama ahli kubur tu kan. Ma, tolong doakan aku. Ulama, tolong doakan aku. Jadi kalau gitu, berapa banyak korban yang mereka anggap syirik, artinya syirik di mata mereka. Jadi mereka terlalu cepat mendefinisikan orang itu syirik, mendefinisikan orang itu kafir, sehingga yang selamat itu hanya kelompok mereka. Kalau begitu mereka terlalu mendahului Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pengarangnya tadi, muallifnya tadi cepat-cepat mengambil ayat la yadurrukum man dhalla. Jangan sempat orang yang tersesat mampu memudaratkan kamu. Biarlah dia sesat, biarlah dia itu menjadi Wahabi dengan kewahabiannya. Jangan kita terpengaruh dan jangan kita salah rupanya kita berdoa gini, salah rupanya kita berziarah kubur, salah rupanya, sehingga pada akhirnya kita meninggalkan gara-gara takut kita dibilang bid'ah, takut kita dibilang kafir, takut kita dibilang syirik, kita berhenti, bahkan sampai kita terikut kepada mereka. Nah, kalau bisa ada sebagian kawan-kawan kita banyak pada awalnya niat itu untuk membaca. Jadi sehingga membaca, menganalisa, lama-lama justru dia jadi ahli di bidang itu. Karena kita kan apa yang kita baca. Jadi memang terakhir niatnya untuk mengkaji-kaji ilmu biasa saja, terakhir dia menjadi pembela dalam sekitar Wahabi. Jadi yang perlu kita khawatirkan berapa banyak orang-orang Muslim semuanya insalakh wal Islam, karena mereka orang Wahabi tadi terlalu cepat takfirin nas, tasyrikin nas, untuk mengkafirkan manusia dan mensyirikkan orang-orang yang berziarahi kuburan Nabi pun ya dikatakan syirik. Barangkali sampai di sini saja. Mudah-mudahan berkah hari ini kita diperoleh, berkah Ramadan, walaupun tentunya kita tidak sebanyak Ramadan pada dulu-dulunya, yaitu 2019.
2020 dan sampai sekarang 2022. Berarti berapa Ramadan daurahnya? 3 tahun. Hah? 3. 3 tahun ya? 2022, 2021, 2020 ya, 2020. Mudah-mudahan tahun ketiga ini tetap ketua kelas kita Ustaz Zaman tetap harus mengkoordinir kita sampai kita mati tetap ada daurah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan nanti kita lagi masuk kepada Ustaz Nano, apa yang beliau sampaikan nanti jauh lebih bermanfaat, jauh lebih berkah daripada yang kita kaji sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.